Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah pada metode fasi EHP atau fasi AHP. Nah, fasi EHP itu sendiri itu sebenarnya gambarannya begini. EHP yang biasanya digunakan untuk melakukan pembobotan, misalnya kita ingin membobot sebuah kasus, misalnya ada beberapa mahasiswa yang berhak untuk menerima beasiswa. Sedangkan ini yang terbaik atau yang paling prioritas ini siapa? Kemudian yang kedua siapa? Nah, kita bisa menggunakan metode ini, metode perankingan. Nah, bisa menggunakan metode AHP. Namun, AHP ini memiliki kelemahan. Nah, karena AHP ini kelemahannya itu ada pada kekurang akuratan pada nilai, terutama pada kriteria, maka diperhalus nilainya itu oleh fasi EHP atau fasi AHP. Nah, kalau istilahnya atau pengertiannya, fasi EHP adalah metode analisis yang dikembangkan dari EHP tradisional. Walaupun EHP biasa digunakan dalam menangani kriteria kualitatif dan kuantitatif pada MCDM, namun fasi EHP dianggap lebih baik dalam mendeskripsikan keputusan yang samar daripada EHP tradisional. Nah, sekarang kita langsung saja pada studi kasus. Nah, karena tujuannya tadi adalah untuk membobot ya teman-teman ya. Jadi di sini salah satu syarat yang harus ada di dalam studi kasus ini, di dalam menyelesaikan permasalahan dalam fasi EHP maupun EHP adalah kriteria. Nah, kriteria ini adalah yang dijadikan sebagai pedoman penilaian bahwa si alternatif ini, jadi objek yang ingin dibobot ini, jika dikatakan dia ranking 1 atau ranking 2 berdasarkan kriteria yang seperti apa. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh ya, jadi harus terdapat kriteria dan terdapat alternatif. Nah, jadi di sini saya menggunakan contoh studi kasus pada SME player atau UMKM ya, pemain UMKM, jadi main atau SME, small medium enterprise. Oke, nah misalnya ini terdapat 4 data SME player yang akan di-ranking sebagai partner referensi. Jadi ini kasusnya ini untuk sebagai syarat partner referensi itu mana yang paling baik di antara 4 player ini dan mana yang ranking 2 dan seterusnya, urutan bobotnya bagaimana. Nah, untuk memilih itu terdapat 4 kriteria yang dimiliki, yaitu SME scope, market, product, dan marketplace. Nah, setelah data itu kita kumpulkan, maka data perlu ditransformasi ya. Seperti biasa untuk data mining dan sistem pengambilan keputusan tetap harus ada transformasi data. Oke, untuk transformasi data kita tidak bahas di sini, jadi anggap saja transformasi data ini sudah dilakukan dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya, langkah pertama dalam fase EHP ini adalah mendefinisikan TFN. TFN itu apa? TFN itu adalah Triangular Fuzzy Number Scale, yaitu TFN scale ini adalah digunakan untuk proses fasifikasi. Nah, Triangular Fuzzy Number ini dihasilkan dari mana? Ini adalah konstanta. Jadi aturan yang memang sudah yang sudah menjadi konstanta dalam fasi EHP. Nah, TFN ini terdiri dari 3 keanggotaan ya, terendah atau L, nilai tengah M, dan nilai tertinggi U. Nah, kemudian intensitinya memiliki 9 intensity ya, 1 sampai 9. Di mana masing-masing intensity itu memiliki penjelasan ya. Jadi kalau misalnya nomor 1 atau linguistik variabelnya adalah equal signifikan, artinya sama, bernilai sama. Jadi ini kan tujuannya kan untuk membandingkan ya. Membandingkan antara kriteria A, kriteria B itu seperti apa intensitinya. Misalnya sama, berarti nilainya sama, berarti 1 begitu kan. Nah, ini kemudian di dalam penyebutannya notasinya seperti ini, karena ada L, M, dan N, ini maka 1,1,1 ini pun juga sudah konstanta. Kemudian dalam konstanta nilai LMN-nya juga ada reciprocal TFN number. Jadi ini seperti kebalikannya ya. Jadi setiap intensity itu selalu memiliki TFN number dan memiliki reciprocal TFN number. Nah, kalau 1 maka sama ya. Nah, kalau 2 itu equally to average significant.
Nah, to a very significant ini memiliki konstan setengah 1/3/2, sedangkan resiprokalnya 2/3, 1/2 ini juga konstanta. Jadi teman-teman harus memiliki tabel ini. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah menentukan perbandingan prioritas antar kriteria dengan skala TFN. Nah, langkah pertama dalam proses dalam langkah 2 ini adalah nomor 1 adalah kita melakukan proses pembobotan dulu terhadap kriteria. Nah, bobot ini bisa didapat dari expert judgment atau berdasarkan literatur review. Nah, anggap saja ini melalui expert judgment. Jadi pendapat para ahli yang berhubungan dengan ahli SMI bahwa nilai C-scope itu nilai misalnya C market itu memiliki nilai tertinggi, misalnya C produk itu memiliki nilai tertinggi, misalnya 9. Nah, kalau kemudian dari 4 ini kemudian dibandingkan intensity ini, nah nilai yang paling pantas bagi mereka itu apa? Nah, ini adalah ahli yang menentukan gitu ya. Oke, ahli menentukan ini nilai yang dimiliki oleh masing-masing kriteria. Nah, langkah kedua, nomor 2 dari langkah 2 ini ya, ada perbandingan bisa didapat dari selisih nilai antara dua kriteria. Jadi melakukan perbandingan. Nah, perbandingan dari kriteria ini. Jadi ini kan dibuat matrik dulu ya, masing-masing kriteria dibuat matrik. Ini 1 2 3 4, ini juga 1 2 3 4. Kemudian cara membandingkan begini, C-scope dengan C-scope nilainya berapa? Kan sama-sama 5, berarti 1, artinya seimbang, setara. Jadi nilainya 1. Kemudian C-scope dengan C-market. Nah, C-scope itu nilainya 5, C-market itu nilainya 3. Jadi, C-scope terhadap C-market kita tinggal menggunakan selisih aja. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nah, sebelum kita melangkah ke yang lain, untuk memudahkan kita bisa mencari juga untuk yang kebalikannya. Kebalikan tadi C-scope terhadap C-market ya. Nah, sedangkan kebalikannya adalah C-market terhadap C-scope. Kalau di sini 2 berarti di sini setengah. Begitu juga seterusnya ya. Jadi caranya seperti itu. Kemudian kalau sudah, maka diterjemahkan masing-masing LMU-nya. LMU-nya itu tadi kan berdasarkan ini kan, berdasarkan ini. Nah, masing-masing ini didesimalkan. Jadi nilai 111 ya dipindah 1/2 berarti 0,51, kemudian 3/2 berarti sekian. Sehingga menghasilkan ini ya, nilai-nilai ini. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah menentukan batas sintesis fasi. Nah, kalau dalam notasi rumusnya kan seperti ini ya, nanti teman-teman bisa cermati. Nah, saya langsung mempraktekkan saja ya teman-teman supaya tahu bagaimana merealisasikan rumus ini. Maka pertama adalah menghitung nilai total lower dan pada setiap kolom. Jadi nilai total lower itu kita kembali ke tabel ini ya. Total lower ini 1 ya untuk total lower untuk C1 berarti 1 ditambah 0,5 ditambah 0,4 ditambah 0,4 itu untuk C1. Begitu seterusnya. Nah, ini ya 1 0,5 0,4 0,4 ya kan? Hasilnya 2,3. Begitu juga untuk C2, C3 dan C4 caranya sama. Kemudian setelah itu ditotal. Jadi masing-masing nilai itu ditotal menghasilkan 15,55 ini disimpan dulu. Begitu juga untuk median. Median juga sama. Median itu berarti menghitung M1, M2, M3, M4 untuk C1. Nah, hasilnya sama ya dimasukkan, dihitung juga untuk M yang lain ya. Untuk M yang lain ya setelah menghasilkan untuk yang C1, C2, C3 juga sama, maka hasil dari masing-masing M ditotal. Begitu juga untuk L juga begitu. Up ya, untuk upper ya. Upper juga sama. Upper itu mengambil dari sini juga. Jadi U1, U2, U3, U4 itu sehingga hasilnya dimasukkan di sini dan juga untuk C1 sampai C2 sampai dengan C4 juga kemudian ditotal. Nah, berarti kita sudah punya masing-masing nilai dan totalnya. Kemudian masing-masing nilai dan totalnya saya tabelkan di sini ya. Terus ini totalnya.
Nah, langkah berikutnya adalah menghitung nilai sintesis fasi pada lower. Nah, ini caranya begini, teman-teman. Jadi, ini masing-masing nanti dicari fasi sintesisnya ya, lower, median, dan upper. Nah, sekarang bagaimana mencari lower? Nah, rumusnya ini ya. Nah, mencari lower ini adalah 2/3, artinya ini dimulai dari C1 ya. C1 dikali seper total dari U. Ya, C1 dikali seper dari total U. Hasilnya ini. Nah, kemudian untuk menghitung median, nah median adalah C1-nya median dikali seper totalnya median. Ini. C1-nya median dikali seper totalnya median. Sedangkan untuk yang upper kebalikannya dari lower, jadi C1-nya upper dikali seper totalnya lower. Ini 5 dikali seper 15,55. Nah, sekarang kita sudah memiliki masing-masing ini ya sintesis fasi dari lower, kemudian median dan upper. Nah, maka hasilnya itu kita bisa cek gitu ya. Jadi ini adalah hasil dari nilai tadi ya. Jadi masing-masing kan dicari ya. Untuk C2 juga sama, C3 juga sama, caranya seperti itu ya. Sehingga hasilnya ini. Tadi kan yang dicari hanya sebatas ini kan ya, hanya sebatas untuk C1. Ini nilai-nilai ini adalah nilai C1. Untuk C2 dan seterusnya mengikuti rumus yang tadi. Sehingga ini adalah tabelnya. Nah, tabel ini penting sebagai acuan untuk melakukan langkah keempat, yaitu langkah keempat adalah menghitung nilai prioritas vektor. Nah, nilai prioritas vektor dari ini tadi kan, ini tadi saya pindah ke sini. Nah, nilai prioritas vektor itu dihasilkan dari acuannya adalah dari median. Nah, aturannya begini. Namanya vektor ya, berarti membandingkan nilai. Misalnya membandingkan vektor C1 dengan C1. C1 dengan C1 itu caranya adalah dengan melihat M1. Berarti C1 terhadap C1, maka yang dibandingkan jika M1 sama dengan M1, jika M1 lebih besar sama dengan ini, misalnya gini. Jadi yang ingin dibandingkan kan C1 terhadap C1. Nah, jika C1 lebih besar sama dengan C1, maka nilainya adalah 1. Atau misalnya sama dengan kondisi sama. Nah, maka nilainya 1. Tapi kalau nilai yang dibandingkan itu lebih kecil dari yang membandingkan, nilai yang membandingkan itu lebih kecil dari yang dibandingkan, maka menggunakan rumus. Nah, saya coba contohkan langsung kasusnya ya. Jadi misalnya gini. Kita ingin membandingkan C1 terhadap C1. Nah, C1 terhadap C1 kita ngecek dulu nilai M1 apakah sama dengan M1 atau apakah lebih besar sama dengan M1, maka nilainya adalah 1. Nah, kenapa di sini 1? Karena nilainya sama. Artinya nilai ini, nilai M1 dengan M1 pasti kan dibandingkan, pasti nilainya 1. Jadi kalau nilainya sama 1. Kemudian ada lagi, misalnya membandingkan C2 terhadap C1. Nah, C2 terhadap C1 kita juga melihat dari M. C2 berarti membandingkan M2 C1 terhadap C2, maka yang dibandingkan adalah M1 terhadap M2. Nah, karena nilainya sama, maka masuk kategori yang nilainya adalah 1. Nah, sekarang kalau kasusnya seperti ini, misalnya C1 terhadap C3. Nah, C1 terhadap C3, C1 0,16, sedangkan C3 0,41, berarti C1 kan lebih kecil dari C3. Nah, kalau C1 lebih kecil dari C3, maka menggunakan rumus ini. Nah,
rumus ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi contohnya misalnya gini. C1 terhadap C3 karena kondisi 0,16 yang M1 tadi lebih kecil sama dengan 0,41 karena lebih kecil nilainya ya, maka menggunakan rumus begini. C1 terhadap C3 maka rumusnya adalah L3 min U1 dalam kurung M1 dikurangi U1 dikurangi M3 dikurangi L3 gitu ya. Ini rumusnya seperti itu sehingga hasilnya begini. Begitu juga untuk yang C1 terhadap C4. Nah, kalau ini contoh misalnya contoh berbeda, misalnya saya contohkan ini. Saya contohkan, nah ini misalnya ya, C4 atau ini aja deh, C3 terhadap C1. Nah, sekarang kita lihat C3 terhadap C1 itu ternyata C3 itu memiliki nilai M3 4,1, C1 memiliki nilai M 0,16. Artinya kan 0,41 lebih besar dari 0,16. Artinya nilai dari hasil nilai prioritas vektor adalah 1. Jadi sama setara dengan ini tadi. Jadi jika sama dengan atau lebih besar ya, jika nilainya sama atau lebih besar maka nilai prioritas vektornya 1. Jika lebih kecil maka menggunakan rumus yang tadi. Nah, sehingga hasilnya kita masukkan ke sini. Setelah itu hasil nilai prioritas vektor ini kita jadikan untuk acuan langkah kelima. Nah, langkah kelima ini adalah menentukan nilai ordinat defasifikasi. Nah, untuk menentukan nilai ordinat ini mudah, yaitu mencari nilai minimal dari masing-masing C. Gitu ya. Jadi minimal C1 berapa masuk di sini. Nilai minimal C2 berapa masuk di sini. Jadi ini nilai minimal dari C1 adalah 0,104, maka ini masuk ya sebagai nilai defasifikasi. Nah, kalau sudah, langkah keenam adalah melakukan normalisasi vektor weak value atau nilai bobot vektor. Nah, menentukan nilai vektor weak value ini caranya adalah saya langsung saja ya. Jadi nilai dari masing-masing nilai defasifikasi tadi di total ya, ini ya, ini ditambah ini tambah ini ya, C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 sehingga hasilnya 2,28. Lah, ini untuk masih menentukan W totalnya. Nah, sekarang untuk menentukan masing-masing W adalah masing-masing nilai defasifikasi ini dibagi total. Jadi 0,104 dibagi 2,298 hasilnya ini. 0,598 dibagi 2,298 hasilnya ini dan seterusnya. Maka ini adalah nilai W atau nilai bobotnya. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan vektor value setiap kriteria. Tadi kan kita sudah punya nilai bobot ya. Nah, nilai bobot itu nanti kita adukan dengan data aslinya. Nah, sekarang kita keluarkan data aslinya. Tadi kan data aslinya ini ya. Kemudian ini masing-masing kriteria nilainya. Nah, data asli ini masing-masing kriteria dicari nilai maksimal dan minimumnya. Nah, setelah kita menemukan nilai maksimal dan minimumnya, kita menggunakan rumus ini. Rumus ini berarti nilai kriteria ya, masing-masing kriteria dikurangi min dibagi max dikurangi min. Nah, jadi gini. Nilai kriteria misalnya saya mencari nilai A1. Nilai A1 berarti ini 2 dikurangi nilai min ya. Jadi 2 dikurangi nilai min per max dikurangi min. Nah, ini hasil dari A1. Jadi A1 untuk C1. Jadi nanti semuanya dicari hasilnya ini ya. Untuk A2 juga sama. Caranya adalah dengan acuan ini. Begitu juga A3 dan seterusnya. Nah, dicari semua sehingga hasilnya adalah ini ya, ini kan hasilnya ya. Ini kan hasil dari kita melakukan proses yang ini tadi. Ini tadi hasilnya adalah ini. Nah, langkah selanjutnya kita mencari vektor weak value. Nah, kita mencari weak score ya,
mencari weak score. Berdasarkan apa? Berdasarkan vektor weak value yang dimiliki tadi. Berdasarkan ini. Nah, ini kan. Ini kan namanya vektor weak value ya, atau hasil defalsifikasi. Nah, ini kita masukkan ya. Setelah kita masukkan, maka masing-masing kriteria tadi, hasil kriteria yang sudah kita hasilkan dari proses ini tadi, dikalikan vektor weak value. Jadi misalnya untuk mencari A1 berarti 1 dikali 0,45. Kemudian ditambah 0 dikali 0,84. Kemudian ditambah 0 dikali 0,435 ditambah 0 dikali 0,435 gitu kan. Nah, sama seperti ini. Nah, begitu juga yang untuk yang A2 juga sama, berarti 1 dikali 0,045 ditambah 0 dikali 0,084 ditambah 1 dikali 0,435 dan seterusnya. Sehingga hasilnya ditotal dan ditaruh ke sini. Maka inilah hasil dari ranking Fuzzy AHP yang kita hasilkan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ternyata nilai tertinggi adalah dimiliki oleh SMI 3. Berarti kalau kita pindah saja di sini ya, berdasarkan skor ternyata yang ranking 1 adalah untuk SMI 3, ranking 2 adalah SMI 2 dengan skor sekian, dan ranking ketiga dan ranking keempat sesuai dengan nilainya. Nah, itu teman-teman hasil dari perankingan menggunakan Fuzzy AHP. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.